Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud ilmu dalam hadis di atas adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang telah mencapai usia baligh. Di antaranya seperti mempelajari dua kalimat syahadat dan memahami maknanya. Namun ia tidak berkewajiban mempelajari hukum-hukumnya yang disertai berbagai dalil. Cukup baginya dengan meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun meski melalui jalur taklid. Itulah yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang baru memeluk Islam. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mengajarkan bentuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala lainnya, seperti salat dan puasa, sesuai dengan tingkatan perintah yang baru turun. Oleh karena itu, beliau mengajari tata cara salat saat salat diwajibkan. Begitu pula dengan ibadah puasa dan zakat bagi mereka yang memiliki harta benda dan sudah mencapai haul semenjak memeluk Islam. Beliau wajib mengajarkan ilmu tentang puasa dan zakat sesuai dengan kadar keperluan. Kemudian beliau menyampaikan perintah diwajibkannya melakukan ibadah haji. Namun tidak harus untuk segera mengajarkan ilmunya, sebagaimana tidak ada kewajiban untuk langsung menunaikannya. Hal-hal lain yang langsung diwajibkan untuk dipelajari adalah yang berkaitan dengan perintah untuk menjauhi berbagai maksiat dan dosa dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebab jika seseorang dalam kondisi bahaya disebabkan pengaruh berbagai maksiat, maka keyakinannya dapat diragukan. Seseorang harus secara total mempelajari dan memperhatikan berbagai bentuk larangan demi untuk menghilangkan keraguan, serta mempelajari ilmu yang dapat menyelamatkannya dari berbagai kerusakan dan menjadikannya meraih kemenangan beberapa derajat. Dilihat dari perolehannya, ilmu yang dipelajari ada yang bersifat fardu ain atau harus dipelajari seluruh kalangan tanpa kecuali, dan fardu kifayah atau jika dipelajari sebagian kalangan maka dianggap cukup.
ketahuilah bahwa tingkatan ilmu itu ditentukan dari seberapa dekatnya suatu cabang ilmu kepada ilmu akhirat. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu syariat lebih utama daripada bentuk ilmu lainnya, maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat syariat atau hakikat agama lebih utama dari ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir atau tampak. Seorang faqih memutuskan benar tidaknya suatu masalah dengan melihat secara zahir masalah tersebut. Sebaliknya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui diterima tidaknya suatu ibadah masuk dalam kategori ilmu tasawuf yang akan dijelaskan kemudian. Ulama-ulama terkemuka yang mazhabnya diikuti oleh banyak orang tentang berhasil menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu haqaiq atau tasawuf serta menjelaskan tata cara mengerjakannya. Hal itu dapat diketahui dengan menyingkap dan meneliti perjalanan hidup mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan bahwa semua ulama itu merupakan sosok ahli ibadah, zuhud, dan memahami pengetahuan tentang ilmu akhirat, sebagaimana mereka juga mengetahui ilmu fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dengan segenap ilmunya, mereka adalah sosok penolong dan penuntun manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 macam karakteristik ilmu yang dimiliki oleh para ulama fikih, di mana dari 5 karakteristik ini ada satu karakteristik yang berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu mensyiarkan dan menyampaikan seluruh cabang-cabang fikih. Sedangkan 4 macam lainnya dimaksudkan hanya untuk kemaslahatan akhirat saja. Di sini kami akan memaparkan kondisi kehidupan para ulama yang berkaitan dengan 4 karakteristik terakhir yang hanya dimaksudkan untuk kemaslahatan akhirat. Imam Syafi'i biasa membagi waktu malamnya ke dalam 3 bagian. Suatu kondisi yang menunjukkan dirinya adalah ahli ibadah. 1/3 malam untuk ilmu, 1/3 lainnya untuk ibadah, dan 1/3 lainnya untuk tidur. Rabi mengatakan bahwa Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, sementara Al-Husain Al-Qarabisi bercerita, tidak hanya sekali saya tinggal bersama Imam Syafi'i, setiap malam beliau menghabiskan waktu 1/3 malam untuk sholat.
Saya pernah melihatnya sholat dengan membaca lebih dari 50 ayat. Jika lebih dari jumlah itu, beliau menggenapkannya menjadi 100 ayat. Setiap kali beliau membaca ayat tentang rahmat, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri dan segenap kaum muslim dan mukmin. Sedangkan ketika membaca ayat tentang azab, beliau selalu memohon perlindungan dan keselamatan dari siksa kubur untuk dirinya dan kaum muslim. Beliau seolah-olah menggabungkan antara harapan dan ketakutan secara bersamaan. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i hanya membaca 50 ayat, padahal pengetahuannya akan rahasia-rahasia Al-Quran sangatlah luas. Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah merasakan kenyang sejak berusia 16 tahun. Sebab rasa kenyang menjadikan badan bertambah berat, dapat mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, selalu dikuasai rasa kantuk, dan membuat malas untuk beribadah. Oleh karena itu, perhatikanlah hikmah dari mengingat sisi negatif rasa kenyang. Kemudian bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dengan menghindari rasa kenyang. Sesungguhnya puncak dari ibadah dapat dicapai dengan mengurangi porsi makan. Beliau juga berkata, saya benar-benar tidak pernah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebenaran maupun kebohongan. Imam Syafi'i rahimahumullah pernah ditanya tentang suatu perkara, namun beliau terdiam, sehingga orang-orang bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak menjawabnya? Padahal dengan menjawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Beliau menjawab, saya diam untuk mengetahui manakah yang lebih utama, apakah sikap diamku ataukah dengan memberi jawaban. Ahmad bin Yahya bin Wazir berkata, suatu hari Imam Syafi'i keluar dari pasar kerajinan tangan, maka kami pun mengikutinya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mencaci maki seorang ulama. Maka beliau melirik kepada kami dan berkata, bersihkan pendengaran kalian dari kata-kata kasar sebagaimana kalian menyucikan lisan kalian dari ucapan-ucapan yang demikian. Karena sesungguhnya orang yang mendengarkan sama saja bersekutu dengan orang yang mengucapkan. Lelaki bodoh tadi ingin memperlihatkan hal terburuk yang ada pada dirinya, lalu berupaya sekuat tenaga
untuk melemparkannya kepada diri kalian. Jika ucapan lelaki itu dibalas, maka orang yang membalasnya akan merasa bahagia, sedangkan yang mengucapkannya akan merasa sengsara. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seorang hakim menulis surat kepada sahabatnya sesama hakim. Dalam surat itu tertulis, engkau sudah memiliki pengetahuan yang berguna untuk menangani masalah. Maka janganlah engkau mengotori pengetahuanmu itu dengan gelapnya perbuatan dosa, karena dirimu akan tetap berada dalam kegelapan di saat ahli ilmu yang lain berusaha dengan cahaya ilmu mereka. Adapun tentang kezuhudan Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, barang siapa yang berkata bahwa dia dapat menyatukan antara hasrat cinta dunia dan cinta kepada penciptanya dalam hatinya, maka sungguh dia telah berbohong. Suatu saat tongkat Imam Syafi'i terjatuh, lalu seseorang mengambil dan menyerahkannya kepadanya. Maka beliau menghadiahinya sebesar 50 dinar. Kemurahan hati Imam Syafi'i sudah terkenal kemana-mana, melebihi besarnya jangkauan sinar matahari. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan kezuhudan Imam Syafi'i yang sangat tinggi, besarnya rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sibuknya perhatian beliau untuk urusan akhirat yang tiada henti. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu kali Imam Syafi'i mendengarkan Sufyan bin Uyainah yang sedang meriwayatkan hadis tentang budak. Lalu ia jatuh pingsan di hadapan beliau. Maka orang-orang pun berkata kepadanya, Sufyan telah meninggal. Lalu Imam Syafi'i berkata, seandainya benar dia telah meninggal, maka sungguh telah meninggal orang yang terbaik di zamannya. Maka sebagian hadirin membaca ayat 35 sampai 36 surat Al-Mursalat, yang artinya, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Lalu sebagian hadirin menatap Imam Syafi'i rahimahullah. Tiba-tiba wajahnya berubah, kulitnya berkerut dan merasakan tekanan yang teramat besar, hingga akhirnya jatuh pingsan. Ketika siuman, beliau berkata, aku berlindung kepadamu agar tidak ditempatkan di tempat para pembohong dan dipalingkan dari orang-orang yang lalai. Ya Allah, hanya kepadamu lah hati orang-orang arifin atau mencapai derajat ma'rifat tunduk, dan kepadamu lah
orang-orang yang merindukanmu berserah diri. Ya Allah, anugerahkan karuniamu kepadaku. Lindungilah aku dengan perisai-Mu dan ampunilah kekuranganku dengan kemuliaan diri-Mu. Adapun tentang predikat Imam Syafi'i sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia hati telah ditegaskan dalam satu riwayat, yaitu saat beliau ditanya tentang riya, beliau langsung menjawab, riya adalah fitnah atau cobaan yang dasarnya adalah hawa nafsu. Saat hawa nafsu tersebut berhadapan dengan pandangan hati para ulama, mereka melihatnya sebagai pilihan jiwa yang buruk, sehingga amalan mereka yang telah diperbuat pun terhapus sia-sia. Imam Syafi'i juga berkata, jika engkau takut akan munculnya sifat ujub atau sombong dalam dirimu, maka lihatlah keikhlasan orang yang engkau mintai pertolongan dan yang memenuhi segala kenikmatan yang engkau harapkan. Dan lihat pula dari hukuman macam apa engkau melarikan diri, dari kebaikan seperti apa engkau bersyukur, dan dari bentuk cobaan macam mana engkau mengingatnya. Sedangkan kondisi yang menunjukkan bahwa beliau seorang ahli fikih dan berdebat, di mana semua itu dilakukan hanya karena rasa cintanya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah saat beliau berkata, aku ingin orang-orang dapat mengambil banyak manfaat dari ilmu ini dan tidak menisbahkan sesuatu pun kepadaku. Hal ini menunjukkan secara tegas bahwa beliau tidak menginginkan ketenaran dan kesenangan dunia yang menipu. Beliau juga pernah berkata, aku tidak pernah mendebat seorang pun, lalu dalam perdebatan itu aku merasa senang jika lawanku tersalah. Aku juga tidak pernah berbicara dengan seseorang kecuali aku selalu menginginkannya agar mendapat hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku sama sekali tidak pernah berbicara dengan seseorang kecuali aku sendiri selalu menginginkan agar Allah menunjukkan kebenaran, baik melalui perkataanku atau melalui ungkapannya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, selama 40 tahun menunaikan solat, aku selalu mendoakan keselamatan bagi Imam Syafi'i. Sementara sosok Imam Malik radhiyallahu an juga dihiasi dengan 5 karakteristik ilmu sebagaimana pada diri Imam Syafi'i. Ketika beliau ditanya, bagaimana pendapatmu tentang menuntut ilmu? Beliau menjawab, baik dan sangat indah. Akan tetapi lihatlah siapa yang mengajarkanmu sejak dari awal hingga akhir,
maka tetaplah hormat kepadanya. Imam Syafi'i berkata, aku pernah menyaksikan Imam Malik ditanya 48 pertanyaan, dan untuk 32 pertanyaan beliau menjawabnya dengan berkata, saya tidak tahu. Dari sini kesuhudan dan kewaraan Imam Malik terlihat sangat jelas dan tidak mungkin untuk dipungkiri. Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa beliau selalu menghidupkan separuh waktu malamnya dengan beribadah. Lalu beliau mendengar seseorang berkata, sungguh imam ini, maksudnya Abu Hanifah, senantiasa menghidupkan seluruh waktu malamnya dengan beribadah. Maka mulai saat itu beliau selalu mengisi semua waktu malamnya untuk beribadah. Lalu beliau berkata, aku malu disifati dengan sifat yang tidak ada padaku. Demikian pula sosok Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri. Sifat zuhud dan warok keduanya sangat tampak sekali, sehingga tidak mungkin untuk dilukiskan di sini. Namun pada pembahasan selanjutnya, saat membicarakan diri mereka, kami akan menyebutkan berbagai hikayat yang menunjukkan kezuhudan dan kewaraan mereka.